Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Prangan TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan di rumah Baraya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di hari ini, di hari Rabu yang memang meskipun bukan hari Kamis tapi tetap manis. Hari ini di dalam program podcast kita sudah kehadiran dua narasumber yang cantik ya. Ini di hari Rabu ini setelah kemarin kita sudah melalui bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal ini tentunya kita akan memberikan hal-hal yang menyegarkan, termasuk pembahasan hari ini kita sudah kedatangan dari SD Komite SD Baitur Rahman. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ibu Dewi ya di sini di samping kiri saya. Selamat datang Bu Dewi. Ada juga di samping kirinya Ibu Irma. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah ya. Setelah sekarang sudah mulai aktivitas kembali ya seperti biasanya dari kemarin kita berbulan puasa ya, ibadah di bulan puasa. Nah, Baraya, dalam pembahasan kali ini kita karena memang masih dengan momentum bulan Syawal ya Bu, tentunya masih hangat lah dengan suasana di bulan suci Ramadan. Dari SD Komite Baitur Rahman ini akan menggelar satu event ya, akan menggelar satu event yang memang dalam eventnya itu tentunya akan membuat Baraya dan khususnya untuk para wali santri di SD Baitur Rahman ini lebih produktif nih, dan pembahasannya menarik dan unik gitu. Saya juga kalau diperbolehkan pengen ya ikut di eventnya ini. Mungkin Baraya juga penasaran nih eventnya apa, di mana, kapan, dan siapa sih narasumbernya gitu di nanti eventnya. Langsung saja kita akan ngobrol nih sama Bu Dewi dan Bu Irma terkait event tadi. Tapi sebelumnya, karena kita kedatangan dari Komite SD Baitur Rahman, dalam artian ini para guru ya secara tidak langsung, langsung saja kita akan bertanya dulu ke Ibu Dewi apa Bu Irma ini? Ibu Irma. Ke Ibu Irma. Nah, Bu Irma, sebelumnya biar tidak kaku ya, aktivitas sehari-hari sekarang gimana Ibu? Lancar ya? Alhamdulillah. Setelah kemarin libur ya panjang, libur sekarang panjang. sudah mulai aktivitas. Mulai lagi bergerak aktivitas. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Bu. Nah, terkait SD Baitur Rahman nih Bu ya, mungkin ada beberapa di antara kita yang belum tahu ya, yang nonton juga mungkin belum tahu SD Baitur Rahman ini di mana gitu. Boleh disampaikan? Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang, Teh Rosma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Baitur Rahman itu salah satu SD swasta yang berbasis agama Islam di Kota Tasikmalaya. Alamatnya di Jalan R.E. Marta Dinata yang mau ke arah Bandung ya, di Jalan Marta Dinata. Kita punya visi misi dari Sekolah Baitur Rahman, terwujudnya insan pembelajar sepanjang hayat yang beriman, berakhlak mulia, mandiri dan kolaboratif. Itu visi misi SD Baitur Rahman, di mana kami dari Komite SD Baitur Rahman siap bersinergis dan berkolaborasi untuk sama-sama mewujudkan misi sekolah maupun dari misi Komite SD Baitur Rahman sendiri. Oke, luar biasa ya dari visi misi yang ada ya. Mudah-mudahan menjadi doa ya. Mudah-mudahan menjadi doa. Visi misi yang ada dari SD, karena memang tiap sekolah punya visi misi masing-masing gitu. Nah, termasuk hubungannya dengan event yang akan dijalankan itu juga bagian dari salah satu misi ya yang akan dijalankan, karena memang kalau tidak salah event ini adalah event akbar, artinya event yang besar gitu, dan secara eksklusif itu dilaksanakan di outdoor sekolah, artinya tidak di lingkungan sekolah ya Bu ya. Nah, dalam hal ini saya jadi pengen nanya sama Ibu Irma nih. Ibu Irma terkait event yang akan dilaksanakan nanti ya, terkait kajian dan talk show ya, kajian akbar dan talk show dengan tajuk kalau tidak salah temanya itu terima kasih sudah bertahan. Nah, itu jadi banyak tanda tanya ya, kenapa ada event itu. Nah, boleh disampaikan Ibu Irma ke Baraya Prangan TV, event kajian akbar dan talk show ini itu adalah event apa sih Bu di SD Baitur Rahman? Iya, jadi gini Teh Rosma dan Baraya Baraya TV, Kabar Priangan TV ya. Jadi untuk kajian akbar ini adalah salah satu dari program kerja Komite SD Baitur Rahman. Jadi di Komite SD Baitur Rahman itu ada beberapa divisi, salah satunya divisi kerohanian. Nah,
program kerja Akbar divisi kerohanian ini ya adalah mengadakan kajian Akbar. Nah, setelah sebelumnya kita tuh ada beberapa program kerja yang rutin, ada kajian rutin yang biasanya dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman setiap hari Selasa. Terus ada kajian untuk internal pengurus komite sendiri. Terus juga kita ada kajian yang memang lebih apa ya, insidental. Kemarin kita sudah sempat ya bikin kajian duet ustad ya. Ada duet ustad. Terus nah sekarang untuk di tahun 2025 ini mengawali kegiatan-kegiatan lainnya, kita akan mengadakan kajian Akbar yang bertema Collaboration in Harmony dengan apa namanya tagline-nya, terima kasih sudah bertahan. Berat ya temanya. Berat ya? Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah bertahan. Karena memang Bu Irma ini Baraya merupakan ketua pelaksana ya dari kegiatan si acara ya. Si acara. Sebagai si acara dari kegiatan event yang nanti ya. Berarti kalau misalkan event ini adalah event dari bagian bidang ya, bidang kerohanian, artinya kalau eventnya Akbar berarti ini merupakan salah satu program rutin ya. Iya, merupakan salah satu program rutin. Boleh saya tambahkan dari kebetulan saya juga memegang divisi kerohanian di komite. Betul, acara kajian ini memang diadakan rutin setiap 1 bulan sekali. Selain dari rutin, kita juga ada namanya kajian Collaboration in Harmony. Jadi kajian Akbar ini sebenarnya tidak hanya sebagai kajian salah satunya Collaboration in Harmony, tapi juga acara yang kedua sebenarnya diadakan 6 bulan sekali gitu. Untuk Akbar rencananya kita adakan 2 kali dan insya Allah ini yang pertama untuk yang Akbarnya. Untuk yang pertama di program yang Akbar. Nah, sesuai dengan Akbar ya, berarti dari nama Akbar artinya ini adalah event yang besar dan memang eksklusif ya. Dilaksanakan di mana nanti kita akan bahas gitu. Oke, kemudian dalam hal ini juga tentunya ada target sasaran ya, Bu Dewi. Kita akan beralih dulu ke Bu Dewi, nanti dari Bu Irma bisa ikut menambahkan. Nah, ada target sasaran yang nantinya pasti dari panitia ya, dari komite itu akan menargetkan ini untuk siapa gitu. Boleh disampaikan? Ya, untuk kajian Akbar ini sebenarnya targetnya sama dengan kajian rutin biasa, umum, tapi kemungkinan insya Allah kita harapkan lebih besar lagi masanya karena target tujuan dari visi misi kajian Akbar ini tidak hanya untuk wali santri, meskipun kita berada di sekolah lingkup pendidikan, tapi kita punya misi-misi satu tadi kolaborasi. Jadi tidak hanya mencakup wali santri, kita juga ingin bersama-sama menimba ilmu dengan semua masyarakat dan baraya-baraya kabar priangan semuanya. Jadi memang definisi eksklusif itu terbuka ya, tidak hanya meskipun penyelenggaranya itu adalah SD Baitur Rahman, tapi secara target sasaran tadi juga bukan hanya wali santri, tapi juga untuk masyarakat umum gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan beralih dulu ke Ibu Irma ya sebagai si acara. Berarti ketika event ini akan dilaksanakan secara eksklusif, akan dilaksanakan di mana nih Bu? Ya. Jadi rencananya kegiatan kajian Akbar ini akan dilaksanakan di Masjid Agung di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, free ya, untuk tanpa berbayar. Jadi semua baraya yang insya Allah ingin menimba ilmu, menambah ilmu atau sharing bisa datang langsung ke Masjid Agung Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 22 April tahun 2025. Baik. Itu. Berarti ada sudah kami di sana ketemu. Hamin 6 ya. Sudah Hamin 6 menuju pelaksanaan kajian Akbar dan talk show. Nah, dalam hal ini rangkaian acara Bu Irma nanti untuk di event kajian Akbar ini seperti apa? Jadi nanti di acara kajian Akbar pertama-tama nanti kita akan seperti biasa ya, rangkaian acara seperti biasa dibuka, lalu nanti kita dimoderatori dan dipimpin acaranya oleh salah satu guru Baitur Rahman itu. Jadi kita juga melibatkan sekolah, salah satu bentuk kolaborasinya. Jadi panitianya bukan hanya dari komite, namun juga dari sekolah, yaitu Buya yang terlibat. Kita di sekolah kalau di Baitur Rahman
Untuk guru itu kalau untuk laki-laki kita panggilnya Buya. Oh, Buya. Iya, Buya. Ada panggilan khusus. Ada panggilan khusus, ya. Terus kalau misalkan untuk perempuan, Bunda biasanya. Bunda. Ya, jadi anak-anak terbiasa manggil Buya dan Bunda. Nah, jadi kami pun dari orang tua dimanapun bertemu pasti manggilnya Buya dan Bunda juga. Nanti akan dipimpin acaranya oleh Buya Epik dari Baitur Rahman. Lalu nanti setelah itu kita menghadirkan 2 ustadz, 2 narasumber. Ya, itu yang eksklusif. Itu yang eksklusifnya. Ustadz ini juga insya Allah udah lintas Ustadz nasional. Beliau terbiasa mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One. Jadi mumpung kesini nih Baraya, kalau misalkan mau hadir, mangga kita tunggu di Masjid Agung gitu. Terus nanti di rangkaian acara tersebut juga kita buka sharing session, tanya jawab. Mangga bagi yang mau bertanya nanti atau mau sharing bisa dilanjutkan seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kalau mau lebih lengkapnya datang langsung di acaranya. Karena memang ada 2 ustaz yang akan mengisi nanti di kajian. Artinya berarti ada 2 materi yang akan disampaikan secara sesi yang berbeda berarti ya. Sesi yang berbeda. Jadi nanti kalau penasaran gimana rasanya kajian akbar bersama SD Baitur Rahman, Baraya sekalian nanti bisa langsung datang aja di tanggal 22 ya. 22 April 2025 di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Baik, dalam hal ini kalau tadi berbicara terkait SD Baitur Rahman ini salah satunya tadi berkolaborasi ya, dari sebelum tema juga ada kata berkolaborasi. Artinya saya ingin bertanya sama Bu Dewi, berarti namanya kolaborasi ada sinergi ya? Apa dulu sebelum ada program ini sempat atau memang pernah ada jalinan kolaborasi ketika ada event-event akbar dengan beberapa pihak di luar pihak sekolah, Bu Dewi? Iya, betul. Ada. Biasanya Komite SD Baitur Rahman itu bekerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan kajian akbar ini. Berarti tidak hanya secara internal internal komite betul. Gitu. Dan kalau tidak salah juga memang berbicara tentang event-event pernah juga ya ada dengan DT Peduli ya? Ada. Dengan DT Peduli. Beberapa kali kita pernah dengan Ibu Eli Risman itu juga dengan DT Peduli, kemudian kemarin yang Kodenis dan Adeda itu dari Bandung juga dengan DT Peduli. Aisyah Dahlan, tapi yang komite itu joinan. Iya, join. Tapi sih jauh ini dari para peserta, entah itu diadakan misalkan dengan program yang di sekolah atau di luaran yang sebelumnya pernah, masyarakat antusias berarti ya, wali santri antusias berarti ya dengan adanya program itu. Karena bagian dari program kerohanian ya, kalau tidak salah. Terus nih Bu, jadi pengen nanya juga, kan ini eksklusif ya, terbuka untuk umum. Secara pendaftaran itu haruskah ada pendaftaran yang baku isi JIPOM misalkan, atau bisa langsung aja gitu datang dengan tadi kan free ya, artinya tidak berbayar, berarti secara gak langsung orang ini sudah diuntungkan nih, mereka tinggal punya niat dan datang ke Masjid Agung. Secara alur pendaftarannya seperti apa? Tidak ada Teh. Tidak ada. Jadi nanti Baraya bisa langsung masuk ke masjid dengan membawa silahkan satu keluarga, teman-teman, besti, mau itu single, sudah menikah, atau misalnya ibu-ibu yang sudah lansia gitu ya. Untuk yang rumah tangga itu boleh silahkan ya. Terbuka dari jam berapa nih Bu? Dari jam 7:30 sampai jam 11:30. Jadi 7:30 sampai 11:30, artinya sebelum zuhur. Berarti dalam waktu yang singkat itu kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Dari dua ustadz dengan bermodalkan niat gitu. Ini kita nggak perlu ngeluarin kocek gitu kan, tapi ilmunya yang mahal gitu. Terus dalam hal ini di kajian dan talk show tadi ada yang menarik dari tema ya, temanya terima kasih sudah bertahan, berat dia dan memang beragam makna di dalamnya gitu. Saya jadi penasaran dan pengen nanya ke Bu Dewi dan Bu Irma terkait itu. Boleh ke siapa dulu nih? Sebagai penggagas dari kerohanian. Sebagai penggagas berarti ke Bu Dewi ya. Nah, Bu Dewi bisa disampaikan nih ke Baraya sekalian, kenapa sih temanya itu terima kasih sudah bertahan? Ada apa di balik tema? Berat-berat ringan ya. Iya, berat-berat ringan karena itu berat-berat ringan. Cuma beberapa kata tapi ngena gitu. Terima kasih sudah bertahan. Iya. Sesuai dengan yang tadi Teh Rosuma bilang ya, ada berat, kemudian Teh Irma ada berat dan ringan. Sebenarnya
terima kasih untuk bertahan. Bertahan itu sesuatu yang sebenarnya ringan, tapi berat tapi ringan gitu ya. Pada awalnya kita melihat kondisi di saat ini teh, fenomena-fenomena misalnya rumah tangga, kemudian banyak yang perceraian gitu ya. Perceraian, kemudian sengaja menghilangkan nyawa sendiri gitu, anak-anak yang depresi gitu. Sebenarnya ada apa sih di sini gitu? Apakah karena iman? Apakah karena memang ketidaktahuan? Apakah memang lingkungan sekitar tidak mendukung gitu? Akhirnya ketika kita memikirkan, kemudian kita juga berada di lingkungan pendidikan, melihat fenomena anak-anak meskipun SD, tapi masya Allah teh, subhanallah, banyak kasus di luar yang ramai perbincangan saat ini. Akhirnya kita berpikir sepertinya kita butuh charge ilmu gitu. Charge ilmu tidak hanya sekedar kita menonton, kita ngobrol, tapi sepertinya kita harus meningkatkan ilmu kita, apalagi kita muslimat, dan harus sesuai dengan syariah gitu. Apalagi tontonan di luar kan banyak sekali ya teh ya. Itu sih sebenarnya. Berarti memang dari fenomena yang ada di lapangan dari SD Baitur Rahman yang melihat ya bagaimana fenomena maraknya perceraian, potret rumah tangga yang saat yang ini tidak harmonis gitu ya, sehingga terlihat harmonis tapi mungkin kalau yang ada tidak gitu teh. Maksudnya ternyata segini. Kadang harmonis masih berjalan berdua-duanya, tidak divorce, tidak bercerai, tapi tidak bertanya atau tidak saling ngobrol, tidak saling curhat, atau hanya masing-masing keseharian berjalan seperti biasa, tidak ada konflik, tapi berjalan seperti biasa, tapi jalan masing-masing gitu. Suami dengan jalannya, istri dengan jalannya gitu maksudnya. Dan itu ternyata ada fenomena seperti itu. Jadi kalau orang tua dulu mungkin ya taunya kalau udah nggak akur teh udah bercerai gitu ya, nggak harmonis udahan gitu. Tapi ternyata saat ini tidak hanya seperti itu ya, Mom ya. Ada beberapa kasus yang memang satu rumah tapi tidak bersama-sama gitu. Bahkan di kita juga kalau mungkin Teteh pernah lihat di kajian-kajian atau di di judul-judul kajian itu juga cukup banyak gitu hal-hal yang membahas itu. Jadi kami di sini mencoba juga untuk memotret, setelah dipotret mungkin ini apa sih ya butuhnya, ternyata juga kita gitu meskipun udah nggak setahun 2 tahun ya berumah tangga alhamdulillah gitu ya, tapi tetap membutuhkan recharge, terus ilmu gitu ya, terus upgrade juga ilmu seperti apa. Dan kenapa Ustadz yang diundang, karena sebagai muslim mungkin kita kiblatnya harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Bagaimana perjalanan rumah tangga Rasulullah itu seperti apa gitu ya. Jadi harapannya misalnya dengan kehadiran beliau berdua itu kita sama-sama bisa belajar bagaimana Rasulullah berumah tangga, bagaimana Rasulullah bisa bertahan gitu, dan mana yang bisa kita adaptasi di situ di keseharian kita gitu. Gitu. Insya Allah sekali lah Baraya untuk barusan apa yang disampaikan oleh Bu Irma dan Bu Dewi, karena memang pernikahan itu ada hal yang sakral ya, seumur hidup, panjang hayat ya, ibadah terpanjang ibadah terpanjang, karena memang selain tadi sebagai komite di SD Baitur Rahman, tentunya dengan potret keseharian mengajar, mungkin salah satunya di sekolah melihat anak-anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa yang memang itu tentunya lingkup keluarga kan lingkup terkecil itu kan adalah keluarga gitu. Jadi bagaimana keluarga yang harmonis juga tentunya akan membentuk dan melahirkan anak-anak yang memang luar biasa. Tapi melihat potret di lapangan yang hari ini marak berbagai kasus dan sebagainya, tentu ini menjadi salah satu urgensi dan hal yang banyak sekali tertaruh harapan gitu kan dari adanya event ini, karena tadi berdasarkan potret di lapangan. Berbicara hal ini berarti memang di lapangan juga terkait kajian ya Bu, itu biasanya tidak hanya untuk orang tua ya, biasanya bahkan dari anak-anak yang masih muda pun Gen Z itu banyak yang menggelar event-event seperti ini ya Bu ya. Ini karena kan memang maksudnya tuh karena pernikahan itu kan ibadah sepanjang hayat ya, maksudnya kalau misalkan masing-masing ketika berkomitmen, menurut saya ya Teh dan menurut rekan-rekan di komite itu masing-masing itu harus punya dasar ya, dengan basicnya tuh apa gitu ya, dengan berbagai macam zaman sekarang itu, zaman now itu banyak sekali godaan, ujian, tantangan ya, maksudnya mungkin
ujiannya kami ya di generasi yang lama gitu dengan teteh dan dengan rekan-rekan teteh atau dengan anak-anak kami itu akan berbeda gitu. Jadi kenapa makanya kita membuka kajian akbar di tempat terbuka, di tempat umum di Masjid Agung, karena kita juga harapannya dari yang single, yang single lillah, yang sudah punya jodoh siap nikah atau belum berjodoh, belum punya jodohnya siap dicarikan jodoh, insya Allah. Oh, dikawal sampai akhir sampai halal. Ya. Terus kalau misalkan nanti buat yang pengantin baru atau misalkan ada abi mata acan gaduh putra, tutor ya, datang aja gitu. Yang baru nikah, yang sudah nikah setahun 2 tahun bawa kakek nenek, mungkin juga nanti bisa sambil mengingatkan, saling mengingatkan dengan pasangannya ya, bukan mengingatkan orang lain. Kita berjalan gitu sambil belajar gitu, belajar sambil berjalan. Iya. Karena memang namanya ujian itu tidak hanya datang dari kehidupan yang bukan, istilahnya ujian tuh selalu datang di arah manapun, termasuk ketika sudah menikah, sudah halal pun namanya ujian pasti ada gitu ya. Dan di event ini mungkin nanti akan dibahas juga ya sama salah satu ustadz, bagaimana kita bisa menjalani pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah, salah satunya mungkin ya. Dan saya di sini jadi mau nanya sama Bu Irma dan Bu Dewi sebelum ke closing ya. Karena tentunya sudah pada berumah tangga gitu kan, terlihat sudah melahirkan generasi gitu. Sudah tua gitu deh. Enggak. Justru muda dengan jiwa ya. Usia boleh, tapi kalau jiwa tetap muda. Harus itu. Harus ya. Nah, pesan teh dari ke siapa ya? Ke Bu Dewi dulu deh. Boleh Bu Dewi, pesan apa sih yang mau disampaikan dari Bu Dewi untuk generasi muda tentang menikah dan pernikahan gitu? Karena dari sini kita jadi berpikir, ternyata saya butuh ilmu ini gitu untuk nanti saya datang ke kajian. Iya. Baraya Kabar Priangan dan semuanya, pesan saya untuk khususnya untuk acara ini ya Teh, dengan tema bertahan itu tidak sendirian. Asik ya. Bertahan itu tidak sendirian. Harus ada partner ya. Bertahan itu tidak sendirian, dan bertahan itu merupakan wujud syukur kita, baik itu yang sudah berumah tangga, karena ujian kan tidak akan habis sebenarnya. Jadi ya ayo kita datang, kita bertahan sama-sama, kita mensyukuri sama-sama agar kita menjalani hidup itu lebih ringan. Karena bertahan kan identik dengan berat, dengan sakit gitu. Tapi tidak sebenarnya. Bertahan itu ringan dan menyenangkan. Meskipun ada peribahasa meraih tidak semudah mempertahankan. Betul. Termasuk berarti berumah tangga ya. Berumah tangga juga karena ada ilmunya. Untuk menjadi ringan itu ada ilmunya. Dari Bu Irma ada pesan dikit, pesan untuk bara-baraya nih ya, baraya. Ini di luar harapan nih, pesan dulu nih ya. Pesannya jangan takut untuk menikah karena judulnya udah bertahan, jadi pilih ayam panjangnya. Jadi insya Allah ya bertahan. Bukan sendiri itu tidak baik ya, karena menikah itu adalah sunnah Rasul ya. Dan menikah itu indah. Allah juga punya janji untuk orang-orang yang menikah. Nah, kalau mau tahu janjinya apa, nanti kita bahas juga sama Ustadz, ada gitu ya. Jadi pesannya buat baraya yang belum menikah atau yang single, tetap semangat untuk belajar, mengupgrade diri. Karena kita akan menikah dengan yang sama seperti kita, ibarat sama dalam tanda kutip ya. Oh, jodoh adalah cerminan. Jodoh adalah cerminan dari kita. Terus buat yang sudah menikah, saya juga mungkin pesan untuk diri saya sendiri ya. Menikah itu sepanjang hayat, menikah itu indah gitu. Menikah itu juga tidak sendirian, menikah itu juga berdua. Jadi mari kita berpegangan tangan, meniti tangga di rumah tangga sampai kita berkumpul kembali di surga. Masya Allah, berat gitu. Ya kata-katanya ini dari Bu Irma ya. Dan meskipun penambah, tapi penambah berat ya, ini detail sekali ya. Mungkin saling ya biar kita saling sama-sama menguatkan ya, saling menguatkan gitu. Karena nggak mudah, tapi mudah kok kalau misalkan kita mau berjalan bersama gitu ya. Mari kita menguatkan, nggak sendirian gitu. Kalaupun misalkan ada masanya sendirian, kalau yang saya sering ingat gitu dari teman-teman,
Kalau memang lagi sendirian, cari teman gitu. Ibu-ibu itu kadang cuman butuh tong sampah gitu tuh. Kenapa tuh? Tong sampah buat apa? Buat apa? Buat bercerita. Oh, Tidak buat perlu bercerita. Tidak perlu ditanggapi. Nyampah aja, aku mau nyampah ya. Ada insya Allah. Jadi bertahan, tidak harus sendirian, tidak harus bersama. Misalkan ketika partnernya sedang sibuk atau sedang apa, ada lagi tong sampah yang lain yang siap gitu. Biasanya ibu-ibu mah gitu ya. Biasanya kalau misalkan ketemu temannya di rumah lagi ruwet juga ya, ketemu temannya, hey, udah ngobrol, udah biasa lagi nyampe rumah ketemu anak udah fresh lagi gitu. Gitu biasanya ibu-ibu mah cuman sederhana gitu. Cuman mau didengar biasanya ya. Perempuan itu cuma mau didengar gitu. Jadi bukan ibu-ibu doang ya Teh ya. Iya. Kuat hari ini Teh. Kuat hari ini. Oke. Gitu. Masya Allah ya Mbak Raya, tadi kita sudah mendengarkan dari awal ya tentang salah satu event yang akan nanti digelar oleh Komite SD Baitur Rahman di tanggal 22 April 2025 di Masjid Agung ya, dari jam 7:30 ya? Ya, dari jam 7:30 sampai sebelum zuhur sekitar dari pagi udah stay ya. Jadi untuk menjalin silaturahmi sambil halal bihalal ya Bu ya. Dengan cari jodoh yang halal. Cari jodoh yang halal itu ditambah ya tagline-nya gitu. Nah, nanti kita bisa langsung aja untuk Baraya sekalian, nanti kita datang ke kajian akbar dan talk show yang akan digelar di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Jadi pastikan itu hari apa? Hari Selasa ya? Iya. Di hari Selasa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, luang waktu untuk bisa berkumpul bersama, recharge ya, recharge keilmuan gitu ya. Karena memang namanya ilmu dimanapun kalau itu positif kita ambil gitu. Dan sebelum kita tutup, barangkali dari Bu Irma atau Bu Dewi ada harapan ke depan dari program atau dari antusias masyarakat yang mau diharapkan ke depannya seperti apa? Boleh dari Bu Irma dulu. Dari Bu Dewi dulu. Harapan setelah acara ini mungkin ya Teh. Dan untuk berkelanjutan, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan nanti di acara, terima kasih untuk bertahan. Kita bisa menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan menyenangkan sehingga bisa menciptakan generasi-generasi yang beriman, berilmu, dan soleh-soleha. Untuk Bu Irma? Harapannya tadi saya tambahkan dikit ya. Karena kita tidak hanya sekarang di sekolah, juga di luar. Jadi harapannya setelah keluarga sebagai lingkungan terkecil, ketika kita mulai berkontribusi, insya Allah ya kita salah satu usaha untuk kontribusi dengan masyarakat. Nanti ketika anak-anak kami di luar terlepas dari lingkungan keluarga, anak-anak kami pun mendapatkan lingkungan yang baik. Gitu. Jadi mari kita sama-sama saling menguatkan dan saling membuat kondisi dan lingkungan sekitar kita juga baik, bukan hanya kita yang baik gitu. Terus juga harapannya semoga kita bisa berkolaborasi ya dengan semua pihak ya yang sudah kita jalin dan kita kembangkan lagi nanti insya Allah. Insya Allah. Dan terima kasih sudah bertahan ya Mbak Raya. Sudah bertahan dengan kami selama menit. Iya. Nggak kerasa ya, tadi kita sudah bahas ya dari awal kupas di mana SD Baitur Rahman, terus kemudian ada visi misi yang tadi disampaikan. Nah tentunya dalam hal ini akan banyak sekali ilmu yang luar biasa oleh Baris kalian dapatkan ketika nanti plus sudah nonton ini, kita nanti berangkat bareng-bareng ke Masjid Agung ya, Kota Tasikmalaya. Nanti bertemu sama Bu Dewi sebagai ketua pelaksana dan Bu Irma sebagai seksi acara ya. Nanti boleh disapa ya, boleh ya Bu ya? Boleh. Nanti disapa ya di Masjid Agung. Paling pagi insya Allah ada sesuatu untuk yang datang pertama. Kita banyak kejutan. Kita banyak kejutan di acara. Berarti emang seru banget ya kegiatannya, meriah banget. Nanti meskipun lokasinya apalagi di masjid, tentunya itu menambah kekhidmatan ya untuk acara. Kalau pas lewat tinggal belok datang aja. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Dewi, Bu Irma sudah berkenan ngobrol sharing ya di sini di Priangan TV, Kabar Priangan. Kita sudah tadi ngobrol tentang event yang akan diadakan. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya dari informasi dengan masyarakat dan wali santri yang antusias ya untuk event ini, mudah-mudahan yang nonton juga nanti ada menjadi salah satu peserta di sana. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya, Bu Dewi, Bu Irma, kita ngobrol lagi ya. Oke, kita ngobrol lagi
lagi nanti dengan pembahasan yang lebih seru lagi, mau ngobrol nanti di sini atau nanti kita ketemu langsung ya untuk menjalin silaturahmi di sekolah juga bisa. Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Nah, mungkin Baraya itu saja yang bisa disampaikan tentunya untuk baris kalian yang mau stalking atau kepo Instagram SD Baitur Rahman juga. Iya, nih, kalau misalkan nih abis event ini ada event lagi nggak ya misalkan, nanti bisa di follow dan di stalking di Instagram Komite SD Baitur Rahman. Komite SD Baitur Rahman. Termasuk ada TikTok ya? Ada TikToknya juga sama di Komite SD Baitur Rahman. Nanti bisa dicek aja. Termasuk ada call center juga ya. Kalau misalkan anaknya nih sekolah di SD Baitur Rahman, dan ibu-ibu nih ada apa bisa langsung ke call center yang ada di atau nomor. mau apresiasi juga boleh, bukan cuma keluhan atau saran. Jadi dengan ruang-ruang itu bisa mudah ya untuk mengakses informasi gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Baraya, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kita tunggu kehadirannya di tanggal 22 April 2025 di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Irma, Bu Dewi. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bertemu juga. ya. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wa qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.